Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali pada hari ini kita kembali boleh berkumpul, ada dan menikmati saling berbagi dari kebenaran firman Tuhan pada tengah minggu. Sekalipun dalam keterbatasan, tetapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi, pergerakan Allah tidak dapat dibatasi. Beberapa gereja sementara mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah kepenuhan Roh Kudus, dan ini satu hal yang baik karena Roh Kudus adalah janji Allah untuk melengkapi orang-orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman. Saya ingin berbagi dari kebenaran firman Allah dan memberi judul pada renungan kita ini malam, yaitu kepenuhan Roh Kudus, murni karya Allah. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 20. Puji Tuhan. Ini berkat kita pada hari ini. Salam kami kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja saudara mengikuti siaran ibadah ini. Saya baca bagi saudara mulai ayat 8. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Dalam terjemahan lama ditulis kata karunia itu dengan anugerah Allah. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengulas pada bagian ini ada pesan Tuhan yang istimewa untuk kita belajar bersama, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu benar-benar murni karya Allah, bukan pekerjaan manusia. Dia bukan rekayasa manusia, sekalipun ada juga kejadian-kejadian beberapa kasus demikian, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah murni karya Allah. Nah, saudara kekasih, hari ini kita sementara merayakan kepenuhan Roh Kudus, dan memang beberapa gereja sementara mengadakan ibadah, namun dalam keterbatasan kami tidak dapat mengadakan ibadah doa 10 malam. Namun bagi jemaat yang ada di rumah, kami berharap saudara tetap mengadakan doa-doa khusus, baik doa keluarga maupun doa-doa secara pribadi. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada hal yang menarik kita lihat. Orang bisa bersuka cita, ada rasa kebanggaan kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya teringat ketika pertama kali saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, sukacita begitu besar. Ada limpah sukacita di dalam hati, meluap-luap, rasa begitu istimewa hidup ini karena boleh hadir Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya kira saudara juga mengalami hal yang demikian ketika pertama kali kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada kebanggaan. Bahkan saudara, ada orang merasa dia terkesan lebih rohani ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus. Memang saudara, hal ini wajar ya. Orang kita merasa terkesan ada di dalam suasana terkesan lebih rohani, karena
kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Malahan ada beberapa orang mengalami hal-hal yang istimewa, ya, mengalami karunia-karunia, oleh karunia-karunia. Ada kuasa di dalam pekerjaan-pekerjaan roh itu, ya. Ini orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa dari Roh Kudus. Dan ada hal yang istimewa, orang dapat berbahasa lidah, karena memang bahasa lidah juga merupakan satu tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ditulis di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu tidak heran karena fenomena-fenomena ini ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, banyak orang rindu ingini satu pengalaman yang menarik seperti yang dialami beberapa orang. Orang rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus juga. Nah, kita membaca bagian ini, seorang yang bernama Simon ketika dia melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia tertarik untuk memiliki kuasa itu. Dia tertarik untuk memiliki kuasa Roh Kudus ada juga di dalam hidupnya, sehingga ia dapat melakukan hal yang ajaib yang sama seperti dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara, ini wajar, banyak orang memiliki keinginan. Saya pun juga ketika saya belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya tertarik untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang menarik. Ya, berbahasa roh, mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti sesuatu yang luar biasa. Kita naik kepada level yang lebih tinggi karena memang demikianlah pengalaman-pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Tidak heran Yohanes ini menginginkan kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Hanya saja hal ini merupakan sesuatu yang keliru. Ya, Simon rupanya keliru menerjemahkan apa yang dia lihat. Dia rupanya keliru melihat apa yang sementara dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dia pikir bahwa kuasa Roh Kudus itu apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dapat dipindah tangankan, dapat diperjualbelikan, dapat dengan begitu mudah diperoleh, dapat dengan begitu mudah dilakukan seperti apa yang dia lihat pada waktu itu. Dan saya juga meyakini ada beberapa orang berpikir juga demikian, bahwa pengalaman-pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah satu hal yang mudah. Saudara, ini relatif tidak gampang untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus. Nah, mari saudara, kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu benar-benar, Roh Kudus itu murni pekerjaan dari Allah. Dia bukan sesuatu yang direkayasa oleh manusia. Dia bukan sesuatu yang boleh kita cloning. Pengalaman ini tidak bisa di-cloning. Pengalaman ini tidak bisa dengan mudah dipindah tangankan. Apalagi seperti yang dilakukan oleh Simon, dia ingin memperoleh dengan cara membeli. Saudara, garis bawahi, Roh Kudus tidak diperjualbelikan. Sebab Roh Kudus adalah oknum Allah sendiri. Dia bukan satu benda, dia bukan satu objek, dia bukan sekedar pengaruh, tetapi dia juga adalah pribadi Allah yang luar biasa. Hal ini tidak bisa diperjualbelikan. Pengalaman mengalami kepenuhan Roh Kudus, pengalaman hidup dengan Roh Kudus adalah satu pengalaman istimewa. Jika engkau berpikir bahwa Roh Kudus dapat diperjualbelikan, dapat dipelajari, dapat sesuatu yang dengan mudah dipindah tangankan kepada orang yang lain, ini satu hal yang keliru, karena Roh Kudus benar-benar atau murni karya dari Allah sendiri. Roh Kudus adalah bagian dari pekerjaan Allah sendiri. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus bukan sesuatu yang relatif mudah untuk dialami. Kalau kita membaca Markus pasal 1 ayat yang ke-8, Markus pasal 1 ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu murni karya Allah, seperti yang saya katakan tadi. Bedakan dengan baptisan air.
Ya, baptisan air dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Apakah baptisan itu dilakukan oleh gembala, pendeta, penginjil, atau siapa saja melakukan pekerjaan pembaptisan air? Ya, tetapi Yesus berkata bahwa satu waktu nanti Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini bukan manusia. Ini bukan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Memenuhi gereja dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Yaitu pengalaman mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan manusia. Tapi ini murni adalah karya dari Allah. Nah, saudara kekasih, Roh Kudus ini manifestasinya tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat. Ya, tidak dapat diajarkan sekalipun oleh seorang yang begitu diurapi oleh Tuhan. Dia tidak bisa dengan mudah untuk mengajarkan jemaatnya, mengajarkan orang lain untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, ada beberapa pengajaran, bahkan dulu pernah sekali waktu saya diajak untuk seperti sebuah training untuk mengalami karunia roh. Saudara, saya merasa bahwa ini sesuatu yang sesat, sesuatu yang tidak alkitabiah. Karena karunia itu adalah karismata, dia adalah gift, dia adalah pemberian yang diberikan oleh Allah, bukan manusia. Tidak dapat dipelajari, tidak dapat diajarkan, tidak bisa dikloning. Kita tidak bisa meniru-niru untuk mengalami karunia-karunia Roh Kudus, untuk mengalami kepenuhan, pengalaman-pengalaman secara supranatural dengan Roh Kudus sendiri, karena Roh Kudus juga adalah pribadi dari Allah. Saudara, ada orang yang mengajarkan mengalami bahasa lidah, ya, diajarkan mengucapkan suku-suku kata tertentu, kemudian dirangkai, lalu dia berkata, oh ya sudah bisa, kamu boleh berkata-kata di dalam bahasa roh, ya, bicara. Saudara, apa ini? Ya, ini tidak bisa direkayasa, ini tidak bisa dipelajari, ini murni adalah pekerjaan Allah. Jangan sampai kita disesatkan karena kerinduan kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita merasa bahwa teman kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, saya belum. Orang lain sudah dipenuhkan Roh Kudus, saya belum. Saya merasa ketinggalan. Lalu saya berusaha mengejar ketertinggalan saya dengan cara untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya teknis. Ini tidak bisa. Kita belajar dari ketekunan orang lain, itu baik. Tapi kita bicara tentang teknisnya. Oh, kalau bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, berbahasa lidah, oh harus mengucapkan kata-kata ini, kata-kata itu, ini hal yang tidak benar. Ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan secara firman Tuhan, Alkitabiah tidak dapat dibenarkan. Jadi Roh Kudus manifestasinya tidak dapat direkayasa. Ya, tidak bisa dibuat-buat. Nanti kalau ada orang doa 10 malam, teman di samping kiri kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia sudah berbahasa lidah, yang di kanan sudah, yang di depan, yang di belakang sudah, semua sudah dilawat, kita belum. Lalu karena kita merasa seperti kita tertinggal sendiri, kita belum dilawat, lalu kita berupaya untuk mengucapkan kata-kata yang aneh. Ini saudara sesuatu yang sesat. Roh Kudus tidak dapat direkayasa, pekerjaannya murni dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus ingat baik bahwa kepenuhan Roh Kudus juga bukan karya penumpangan tangan manusia. Simon melihat ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, lalu orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu dia ingin untuk memperoleh kuasa yang sama. Saudara, orang dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan karena penumpangan tangan seorang pendeta. Ya, hamba Tuhan hanya menjadi saluran dari itu. Itu pun saudara bukan merupakan satu syarat, ya, satu prosedur baku bahwa harus ditumpangkan tangan lalu orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanpa penumpangan tangan orang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus.
Ada orang malam pertama tidak dipenuhkan, malam kedua tidak mengalami lawatan, malam ketiga dia belum mendapatkan pengalaman kepenuhan Roh Kudus, sampai malam terakhir mungkin dia tidak dilawat. Tapi ketika dia pulang di rumah, sementara ada di dapur, lalu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, dia mengalami lawatan Tuhan ketika ia sementara ada di dapur. Ada orang mengalami lawatan ketika sementara ada di atas kendaraan, sementara di sawah, sementara di kebun, sementara ada di mana saja. Tuhan melawat. Saudara, Roh Kudus bukan berarti nanti ada pendeta tumpang tangan baru orang mengalami lawatan Roh Kudus. Manifestasi Roh Allah tidak dapat direkayasa dan tidak dapat saudara kita pagar cara kerjanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari ingat baik bahwa pekerjaan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus sekali lagi benar-benar murni dari karya Allah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang ingin kita belajar, ya, menjadi pertimbangan Tuhan sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus terjadi atas seseorang. Yang pertama, ya, Allah melihat kesungguhan orang percaya itu sendiri. Ya, kesungguhan dari orang percaya itu sendiri. Dia sungguh percaya kepada Roh Kudus. Ada orang tidak percaya Roh Kudus. Ya, tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus hanya seperti sebuah pengaruh saja. Roh Kudus hanya seperti sebuah pengalaman supranatural. Ya, tapi dia tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan, seseorang harus mengawali dengan kesungguhan hati. Dia harus mengawali dengan kerinduan hati kepada Roh Kudus. Kalau Tuhan lihat kerinduan hati seseorang untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka lawatan akan terjadi. Jangan-jangan seseorang hanya ikut-ikutan, hanya terpaksa untuk ada di dalam doa-doa 10 malam, dalam penantian untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, hanya terpaksa saja hadir dalam prayer meeting. Tapi saya boleh berkata kepada saudara, Allah melihat kesungguhan hati seseorang, maka ia akan dilawat, dia akan terima kepenuhan Roh Kudus, dia akan dijamah oleh Tuhan sendiri dengan Roh-Nya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah melihat kerinduan. Ada kerinduan, kalau terpaksa kita tidak akan mengalami. Ya, kalau kita rindu berarti Tuhan merasa kita perlu Dia. Kita perlu Roh Kudus. Saya sudah khotbah pada hari Minggu yang lalu bahwa Roh Kudus itu penting bagi orang percaya untuk hadapi tantangan zaman. Untuk supaya kita tetap berdiri hadapi tantangan zaman, kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan kerohanian kita, untuk membuat hidup kita ini ada di dalam satu intimasi dengan Bapa di sorga. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengawali lawatan Tuhan dengan hati yang rindu. Dalam satu ibadah jika tidak ada kerinduan, orang tidak akan mengalami lawatan Roh Kudus. Ketika menyanyi dengan terpaksa, ketika memuji Tuhan dengan terpaksa, doa menjadi kering, keinginan, rasa haus dan lapar tidak ada di dalam diri orang itu, sehingga ia tidak mengalami apa-apa, tidak dilawat oleh Tuhan. Saudara, sukacita mengalami pengalaman lawatan oleh Roh Kudus ini satu hal yang tidak dapat dinilai dengan uang. Simon berpikir bahwa Roh Kudus ada harganya. Roh Kudus dapat dinilai dengan uang. Petrus dan Yohanes berkata, binasalah engkau beserta dengan uangmu itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan. Roh Kudus adalah benar-benar pemberian Allah dari tempat maha tinggi. Ini perlu untuk dicatat. Roh Kudus diawali dengan cara kerinduan hati kita tunjukkan kepada Tuhan. Ini malam, kalau saudara rindu, Roh Kudus dapat melawat saudara. Roh Kudus dapat menjamah hati saudara. Dia akan melawat engkau dan engkau akan mengalami manifestasi dari kehadiran Roh Allah yang luar biasa. Di mana saja engkau ada. Ibu-ibu sementara memasak, engkau bisa dilawat. Bapak-bapak sementara ada di dalam kendaraan, engkau bisa dilawat. Kadang-kala saya sementara membawa mobil,
Saya merasakan ada jamahan Tuhan lewat rohnya. Bahkan seseorang dapat berbahasa roh ketika ia ada di tengah jalan. Tapi tentunya saudara, sekalipun kita ada di dalam kontak secara roh dengan Bapa di sorga, namun saudara, kita juga akal budi kita jalan. Ya, saudara, kita tentu tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Roh Kudus selalu melakukan ini dengan tertib. Ya, dia bukan sesuatu yang kacau, ya, sesuatu yang tidak teratur. Roh Kudus bekerja dengan teratur dalam diri kita. Saya teringat pengalaman dari tua-tua gereja, jemaat-jemaat yang tua dulu. Ketika Roh Kudus melawat satu ibadah, orang keluar dari tempat duduk dan mereka menari-nari sampai ke depan altar. Mereka menari-nari. Lagu itu diulang-ulang berkali-kali. Mereka menari tanpa rasa malu, tanpa rasa minder. Mereka menari dengan sukacita. Satu tarian yang tidak dibuat-buat. Satu lawatan yang luar biasa. Ini manifestasi Roh Kudus. Ini bukti kehadiran dari Roh Kudus. Sampai lagu itu selesai, tidak ada bertabrakan satu sama yang lain. Dan lagu itu hampir mengakhiri selesai. Orang kembali lagi masuk ke tempat duduk di mana deretan-deretan kursi itu diatur. Saya masih kecil dan saya melihat pengalaman-pengalaman itu terjadi. Dan pengalaman ini sudah jarang kita lihat di gereja-gereja modern pada hari ini. Karena kita dibatasi oleh gengsi. Kita dibatasi oleh keadaan. Kita dibatasi oleh pengetahuan dan begitu banyak hal yang membatasi pekerjaan Roh Allah. Tapi waktu itu di zaman dulu Roh Kudus bekerja luar biasa. Di atas bubungan gereja terlihat ada api bernyala, ada api besar bernyala sehingga orang-orang datang membawa air untuk siram atap gereja itu. Tapi ternyata saudara, itu bukan api sekadar api, tapi itu tanda kehadiran Allah. Bukan api biasa, bukan sekadar nyala api biasa, tapi itu tanda kehadiran Allah. Ketika orang percaya sementara bersekutu, tanda kehadiran Allah lewat rohnya. Karena di dalamnya orang-orang beribadah dengan sungguh hati kepada Tuhan. Sungguh luar biasa pengalaman ini. Dan saya percaya gereja-gereja merindukan pengalaman-pengalaman ini terjadi hari-hari ini. Saudara, pengalaman atau pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, dari segi peralatannya, lightingnya, musiknya mantap, peralatan sound sistemnya canggih. Saudara, lawatan dari Roh Kudus tidak diukur dari cara yang demikian. Di gereja gubuk yang sederhana, Roh Kudus melawat orang-orang percaya. Ada juga gereja di gedung-gedung mewah, Roh Kudus juga melawat dengan luar biasa. Ternyata kalau saya lihat dan pelajari hal ini, ternyata Roh Kudus, Allah melihat kesungguhan hati orang-orang yang percaya untuk dilawat. Saudara yang ada di rumah, Anda juga bisa dilawat oleh Tuhan. Anda yang ada di mana saja pada saat ini, Anda dapat dilawat oleh Roh Kudus. Jadi pertama, Roh Kudus diawali dengan kerinduan, lawatan dari Roh Kudus. Yang kedua, ya, Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang yang telah mengalami kedewasaan rohani, ya, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab saudara, menerima Roh Kudus juga adalah bagian dari tanggung jawab iman. Jadi kalau orang menerima kepenuhan Roh Kudus, ia telah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tanggung jawab iman. Banyak orang tidak bertanggung jawab ketika dilawat oleh Roh Kudus. Dia pakai Roh Kudus sebagai hal untuk pamer. Ya, Roh Kudus bukan sesuatu untuk kita pamerkan, untuk kita gagah-gagahan. Ya, manifestasi dari Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk kita kuatkan orang lain, untuk kita membuat satu kebangunan rohani dalam diri pribadi orang lain, untuk supaya saudara dan saya kita tetap menjadi kuat, kita memiliki kekuatan kuasa yang dikerjakan oleh Allah lewat rohnya ketika saya dan saudara melakukan amanat agung.
Roh Kudus akan membekali kita orang percaya. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Jadi bukan berarti kita menerima Roh Kudus lalu kita tidak bergerak. Ada tanggung jawab iman. Ya, kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus ada tanggung jawab. Hidupnya harus tetap rohani. Jangan sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus seolah-olah kita sudah sampai pada garis finish dari perjalanan rohani kita. Ya, sehingga orang banyak kali kalau mengalami kepenuhan Roh Kudus di doa 10 malam, dia merasa bahwa dia sudah mencapai satu level tingkat dewa dalam kerohaniannya. Sehingga dia merasa dia melirik ke kiri, melirik ke kanan. Orang yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus berada pada level di bawahnya. Saudara, ini seseorang yang tidak bertanggung jawab ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mestinya dia harus menjadi pembimbing rohani bagi yang lain yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia harus menjadi teladan, tanggung jawab orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia harus menjadi teladan bagi yang lain. Dan dia harus memberi makan hidupnya dengan hal-hal yang rohani. Jangan sampai ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak ada lagi pujian penyembahan. Firman Allah tidak pernah didengar lagi. Alkitab tidak lagi dibaca. Ya, tidak menjaga perkataan, tidak menjaga hati, tidak menjaga pikiran, tidak lagi menjaga hidup ini tetap rohani. Seolah-olah kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus kita telah mencapai satu level yang tinggi. Saudara, mengalami kepenuhan Roh Kudus itu bukan akhir dari segala-galanya. Orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, satu saat dia bisa mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Kemudian Tuhan juga menuntut ada buah Roh Kudus. Karena tujuan akhir bukan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tujuan akhir adalah buah. Anda boleh begitu hebat, fasih dalam berbahasa lidah. Kita boleh tumpang tangan orang mati bangkit. Kita boleh tumpang tangan orang bisa rebah. Ketika kita bicara orang dilawat oleh Tuhan. Tapi kalau hidup kita ini kita tidak jaga baik, tidak ada buah yang keluar. Awasi dirimu, awasi juga ajaranmu. Kita harus menjaga hidup kita ini supaya dari dalam diri kita mengeluarkan buah-buah rohani. Tujuan akhir bukan kepenuhan Roh Kudus, tapi tujuan akhir adalah buah Roh Kudus. Harus berbuah, bukan hanya berdaun. Ya, jangan sampai ada orang mengalami karunia. Oh, dia punya karunia. Dia kalau berdoa orang-orang sakit sembuh. Dia kalau berdoa orang-orang bisa rebah. Oh, dia kalau berdoa orang mati bisa bangkit. Oh, dia kalau berdoa orang luar biasa, orang bisa bertobat. Dia kalau satu kali berkhotbah, oh, orang bisa mengalami pemulihan. Boleh datang bertobat, datang kepada Tuhan. Tapi yang menjadi utama yang Tuhan tuntut adalah buah. Kita, saya dan saudara boleh hebat luar biasa, berkarunia. Tapi tujuan dari perjalanan iman kita bukan berkarunia. Tujuan dari perjalanan iman kita adalah buah yang bisa dinikmati. Dinikmati oleh banyak orang. Dinikmati oleh Tuhan. Ada buah dari hidup kita. Buah-buah rohani. Jadi ingat, saudara, Tuhan menuntut kedewasaan. Ya, kita harus benar-benar matang. Roh Kudus melawat kita. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada tanggung jawab. Keluarkan buah. Tanpa ada buah, percuma kita memperoleh karunia Roh Kudus. Percuma, ya. Karena yang paling utama adalah buah. Ya, orang bisa saja tidak melihat kita. Ya, ada di dalam karunia Roh. Tetapi saudara, Tuhan akan senang dan Dia akan tersenyum melihat kita setiap hari berbuah. Hidup kita menghasilkan bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya ini yang terakhir. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah Tuhan lihat kesungguhan, ya. Lalu terjadi pencurahan Roh Kudus, kita boleh mengalami pengalaman Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan melihat kedewasaan rohani. Yang ketiga,
ada tujuan Tuhan dalam diri orang, dalam diri tiap-tiap orang, sehingga Tuhan beri Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu adalah anugerah. Dia gift, dia pemberian. Roh Kudus itu satu karunia, satu pemberian. Makanya saudara, Roh Kudus tidak bisa dipelajari, ya, tidak bisa dipelajari teknisnya, ya. Tapi kita belajar bagaimana caranya supaya hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu satu hal yang baik. Tapi kalau kita belajar bagaimana caranya supaya bisa berbahasa lidah, ya, lalu kita secara teknis kita belajar la 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 li 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 ba 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 dan segala macam. Saudara, ini sesuatu yang menyesatkan. Ya, bagaimana caranya supaya saya tumpang tangan orang bisa rebah? Saya dorong di sini, dorong di situ, dorong di situ. Itu sesuatu yang menyesatkan. Itu adalah merupakan karya Allah, murni karya Allah. Yang ketiga, ada tujuan Tuhan dalam diri orang itu. Apakah tujuannya supaya dia boleh menjadi saksi, dia jadi martir, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ada tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan supaya dia lakukan, sehingga dia boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, tidak heran di sekolah-sekolah Alkitab, para siswa-siswa sekolah Alkitab diarahkan supaya hidup mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena mereka adalah calon-calon hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah calon-calon pemberita-pemberita Injil yang harus dibekali dengan Roh Kudus. Supaya ketika mereka memberitakan Injil, apa yang mereka beritakan bukan sesuatu yang hambar, yang tidak memiliki tenaga, yang tidak memiliki kekuatan. Roh Kudus akan membuat apa yang kita saudara lakukan itu benar-benar ada kuasa di dalamnya, sehingga kita dapat menarik orang datang kepada Tuhan. Ya, memang saudara bukan pekerjaan manusia, Allah yang menarik seseorang datang kepada Tuhan, tapi juga Dia pakai hamba-hamba Tuhan. Dia pakai orang-orang yang diurapi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ingat saudara, seseorang yang akan dipenuhkan atau mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ada tujuan Tuhan di dalam dirimu, sehingga engkau akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kita harus mengerti bagian ini. Saya menyimpulkan perenungan kita ini malam bahwa Roh Kudus tidak dapat diperjualbelikan. Kita tidak bisa membeli, ya, Roh Kudus. Roh Kudus adalah murni karya Allah. Murni adalah pekerjaan Allah sendiri. Tidak bisa dipelajari, ya. Roh Kudus tidak dapat direkayasa. Nanti kalau saya tumpang tangan kamu rebah ya, supaya orang bisa lihat bahwa saya ini punya kuasa. Nanti kalau saya tumpang tangan di atas kepala kamu, bahasa lidah ya sebentar, supaya orang lihat saya punya kuasa. Roh Kudus tidak bisa direkayasa, ya. Nanti ada hamba Tuhan letakkan tangan di kepala kita, lalu supaya terkesan bahwa kita telah dilawat oleh Tuhan, kita berbahasa roh, kita buat-buat. Ini sesuatu yang menyesatkan. Roh Kudus pekerjaannya tidak dapat direkayasa. Dan kita berdosa di hadapan Allah kalau kita merekayasa pekerjaan dari Roh Allah. Yang ketiga yang menjadi kesimpulan, Allah mengaruniakan kepada siapa Ia kehendaki sesuai waktu dan kehendaknya. Mungkin Anda sampai malam yang keberapa ini kita doa, saya pendeta belum dilawat. Jangan tinggalkan kamar doamu, jangan tinggalkan ruang doamu, jangan tinggalkan waktu-waktu berdoamu, jangan engkau tinggalkan prayer meetingmu, pertemuan doamu, jangan tinggalkan ibadah doamu kalau engkau belum dilawat oleh Tuhan. Mungkin waktunya belum tiba. Tuhan melihat kesabaran, karena saya kembali tadi kepada apa yang saya katakan, Tuhan lihat kesungguhan. Baru malam pertama Anda belum dilawat, lalu Anda langsung percuma saya ada hadir di doa, di ibadah doa. Lalu malam kedua kita tidak ada lagi, malam ketiga apalagi, ya. Ada orang yang sudah malam pertama belum dilawat, dia datang malam kedua, malam ketiga tidak dilawat. Dia mau datang malam keempat, tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau besok saya tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya tinggalkan gereja. Saudara, Roh Kudus tidak terjadi lawatannya karena kita ancam Tuhan. Tuhan melihat kerinduan hati kita.
Tuhan melihat harga yang kita bayar bukan dengan uang seperti apa yang dipikirkan oleh Simon, tapi dengan cara kerinduan hati kita, dengan air mata kita, dengan energi yang kita keluarkan, dengan kesungguhan hati pengorbanan kita di hadirat Allah. Tuhan lihat kerinduan kita, upaya kita, maka terjadilah lawatan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan beri kepada siapa Ia berkenan untuk memberikannya. Karena Roh Kudus itu murni pekerjaan Allah, murni pemberian dari Tuhan. Itu anugerah, itu gift, ya. Itu pemberian Tuhan, itu karunia dari Allah, bukan pekerjaan manusia, bukan karena pendetanya, bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena seseorang yang rohani yang melakukan itu bagi kita lalu kita dilawat. Tapi ini adalah murni karya Allah. Tanpa satu orang pun menumpangkan tangan engkau akan dilawat oleh Roh Kudus. Dalam kesendirian mezbah doamu, kamar doamu, ruang doamu, engkau dapat dilawat oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu atau siapa saja yang mengikuti siaran ini, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kalau engkau telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan berarti engkau ada pada level yang lebih baik dari orang lain, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebab orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang bertanggung jawab secara rohani kepada sorga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk ada dalam doa dan penyembahan kita. Haleluya.